Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini ada konseli yang bernama Novitri. Novitri ini adalah seorang siswa SMA yang sedang berumur 17 tahun. Ia memiliki atau menderita fobia ujian. Jadi, 1 atau 2 bulan yang lalu, kita telah berbicara tentang bagaimana Anda kadang-kadang memiliki beberapa ketakutan atau kecemasan yang berkaitan dengan pengetesan, tes, atau menjalani tes. Coba ceritakan kepada saya tentang hal tersebut agar saya lebih memahami tentang apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Anda dalam situasi-situasi semacam itu. Saya itu menjadi benar-benar gugup, Bu, sebelum menjalani ujian dan kondisi seperti itu mempengaruhi kinerja saya, Bu, karena saya sangat cemas dan gugup. Anda mengatakan kalau itu mempengaruhi kinerja pada tes-tes yang Anda jalani. Apa yang Safitri maksud? Saya kayak mengatakan seperti itu karena memang saya begitu khawatir, Bu. Apa pikiran yang terlintas di kepala Anda tiap kali merasa khawatir dan berpikir bahwa Anda tidak akan berhasil? Seperti ini, Bu. Ya Allah, bagaimana kalau saya tidak berhasil ya? Apa yang akan terjadi jika saya tidak bekerja dengan baik? Terus bagaimana hasilnya? Dan hal-hal semacam itulah, Bu, yang mengganggu pikiran saya. Apakah Anda mengatakan sesuatu kepada diri Anda sendiri, atau apakah Anda melakukan percakapan dalam pikiran Anda? Saya tuh katakan kepada diri sendiri tuh untuk tenang, Bu, biar saya itu lebih tenang gitu. Anda mengatakan kepada diri Anda sendiri untuk tenang. Apakah Anda juga mengatakan hal-hal lain, hal-hal yang kadang-kadang justru membuat Anda semakin cemas dan gugup? Saya itu akan pada diri Anda harus bekerja dengan baik. Kalau Anda tidak bekerja dengan baik, Anda akan mendapatkan masalah besar. Kalau tidak akan mendapatkan masalah besar, apa masalah besar itu? Masalah besar itu berarti kayak misalnya nih Bu, saya tidak akan bisa mendapatkan perguruan tinggi yang saya inginkan dan saya tidak lulus dan semacam-macamnya itulah Bu. Ketika Anda mengatakan hal-hal semacam itu kepada diri Anda sendiri, bagaimana sih perasaan Anda? Buruk, sangat buruk. Apakah Anda juga merasakan ada sesuatu yang terjadi dalam tubuh Anda? Iya Bu, di perut saya, terus leher saya. Tempat lain ada tidak? Enggak, tidak ada lagi Bu selain itu. Oh, jadi dalam perut dan sakit di leher ya? Iya Bu. Salah satu tugas yang saya berikan kepada Anda sebelum datang ke sesi hari ini adalah menuliskan beberapa hal yang mungkin dapat Anda katakan kepada diri Anda sendiri ketika Anda merasa cemas dan gugup. Kami menyebutnya yaitu cognitive self-talk. Yang dimaksud adalah ketika Anda berpikir dalam pikiran Anda sendiri dan mengatakan berbagai hal kepada diri Anda sendiri, oleh karena Anda bisa memikirkan hal-hal yang negatif, kejam, dan menyakitkan. Bahkan Anda mulai merasakan perasaan tidak nyaman di perut dan mulai merasakan ketegangan di leher. Atau Anda bisa memikirkan hal-hal yang positif dan bersikap tegas. Iya Bu, betul. Dan jika Anda memikirkan hal-hal yang positif nih dan bersikap tegas, maka mustahil untuk memikirkan tentang hal-hal buruk. Hal-hal buruk, benar. Dan kita menyebutnya reciprocal inhibition. Pada dasarnya, hal itu berarti bahwa Anda tidak mungkin melakukan dua hal yang berlawanan di waktu yang sama. Jadi, kalau Anda memikirkan hal-hal yang positif, yang membangkitkan semangat, Anda tidak mungkin memikirkan hal-hal negatif yang menyakitkan. Baik, Bu. Jadi, satu hal yang ingin Anda melakukannya adalah berbagi dengan saya tentang beberapa hal yang bisa dikatakan pada diri Anda sendiri, tetapi bukan aku lebih baik bekerja dengan baik, kalau tidak aku akan mendapatkan masalah besar atau tidak bisa mendapat perguruan tinggi yang bagus. Pikiran semacam itu benar-benar bisa membuat Anda cemas dan khawatir.
Jadi, hal-hal apa yang bisa Anda katakan? Pada saat itu, Savitri memasukkan tangannya ke saku dan menarik keluar selembar kertas dengan frasa-frasa self-talk tertulis di atasnya. Anda sudah menuliskannya. Iya Bu, saya menuliskannya untuk PR nanti. Saya lihat Anda sangat serius menghadapi masalah ini dan saya benar-benar menghargai usaha Anda sejauh ini. Apa yang tertulis di kertas itu? Saya katakan kepada diri saya sendiri hal seperti jangan khawatir karena pada akhirnya semua akan berjalan dengan baik. Jadi tidak ada gunanya jadi stres tentang hal seperti itu. Jangan khawatir dan tidak ada gunanya stres. Ada yang lain? Saya mau mengatakan kepada diri saya sendiri, Bu, untuk mengambil nafas panjang dan rileks. Bagus. Nafas panjang dan rileks. Pernahkah Anda mengambil nafas panjang? Sering, Bu. Beberapa kali kalau saya benar-benar merasa gugup, saya akan melakukannya hal itu. Bagaimana rasanya setelah Anda melakukan nafas panjang? Alhamdulillah berhasil dan membuat saya lebih nyaman gitu, Bu, dan lega. Oke, baiklah. Bersandarlah di kursi Anda dan tutuplah mata Anda. Ucapkan keras-keras hal yang bisa Anda katakan seperti, aku harus bisa masuk perguruan tinggi yang baik, dan semacamnya. Dan aku ingin kau merasakan ketegangan dalam tubuhmu. Sekarang saya ingin Anda mengatakan hal-hal yang menyenangkan dan membuat rileks ini kepada diri Anda sendiri. Saya ingin Anda mengatakan, jangan khawatir, karena segala sesuatu akan berjalan dengan baik, jangan menjadi stres, ambil nafas panjang, dan rileks. Bagaimana rasanya? Cukup baik, Bu. Saya berhenti merasa sangat gugup. Dan saya itu merasa lebih positif. Rasanya seperti saya akan bisa melakukan tanpa rasa ketakutan. Saya bertanya-tanya apakah ini akan berhasil di kelas. Bagus. Jadi apa yang Anda temukan adalah ketika Anda memikirkan hal-hal buruk dan kejam tentang bagaimana hidup Anda akan berakhir jika Anda tidak mendapatkan nilai bagus pada saat ujian. Maka Anda akan benar-benar merasakan cemas dan stres. Akan tetapi, jika Anda memikirkan tentang hal-hal yang menenangkan dan membuat rileks, dan saya bisa melihat Anda benar-benar menarik nafas panjang, ketika Anda mengatakan itu kepada diri Anda sendiri, lalu Anda akan menjadi atau merasa lebih baik dan lebih rileks. Bagus. Itu tadi disebut self-talk. Proses itu tadi disebut self-talk. Dan hal itu didasarkan pada prinsip reciprocal inhibition. Yang sekali lagi berarti bahwa Anda tidak mungkin memikirkan hal-hal buruk dan hal-hal yang menyenangkan dan membuat rileks di waktu yang sama. Jadi Anda memblokir semua hal buruk yang terlintas di benak Anda. Semua hal yang menyakitkan dan membuat stres yang Anda katakan kepada diri Anda sendiri, Anda blokir dengan semua frasa yang menenangkan dan membuat rileks ini. Dan itu adalah cara yang sangat membantu untuk membuat Anda terbebas dari rasa stres. Hal ini juga merupakan cara yang sangat membantu untuk menenangkan diri sehingga bisa fokus dan menyelesaikan apa yang perlu Anda selesaikan. Untuk pekerjaan rumah, saya ingin Anda mempraktikkan self-talk positif lebih 5 kali sehari. Masing-masing paling tidak selama 1 menit lah, tiap hari ya. Sampai saya bertemu dengan Anda lagi minggu depan. Bagi waktunya sedemikian rupa sehingga Anda mengerjakan 1 atau 2 latihan di pagi hari, siang hari, dan malam hari. Baik, Bu. Saya akan melaksanakan apa yang Ibu perintahkan. Terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya. Kalau seperti itu, saya permisi dulu ya, Bu. Soalnya saya mau ada kelas. Assalamualaikum, Bu. Iya, Savitri, sama-sama. Waalaikumsalam.